Bagaimana memahami tentang evil atau kejahatan? Setidaknya terdapat dua cara yang paling umum dan terkenal, yaitu secara praktikal dengan merujuk pada contoh atau praktek-praktek di lapangan yang bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku, atau cara kedua, sedikit lebih abstrak, yaitu tentang dasar pemahaman teodisi di dalam beberapa agama bahwa Tuhan dalam menunjukkan cinta kasih, keadilan, serta segala kebaikannya bertumpu dari bagaimana Yang Maha Kuasa memberikan arahan, menunjukkan hingga melawan kejahatan yang ada di muka bumi, termasuk kehidupan manusia. Atau bahasa mudahnya di dalam teodisi, kehadiran evil atau kejahatan ataupun keburukan bukanlah yang menyebabkan kecacatan pada diri Tuhan, melainkan justru yang membuatnya lebih sempurna. Kedua cara tersebut seolah-olah menyingkirkan dimensi mendasar, yaitu kejahatan itu sendiri, bukan hanya pada sisi tindakan atau praktek, ataupun mengenai dasar pengetahuan pemahaman atau abstraksi tentangnya, melainkan bagaimana celah atau jarak antara nilai jahat dan tidak jahat atau baik terwujud. Terdapat banyak alat atau cara untuk menilai atau mengukur kejahatan, dari norma, hukum adat, hukum positif, sampai hukum Tuhan. Akan tetapi, siapa yang bisa menentukan itu semua? Bagi salah satu filsuf Jerman idealisme, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, kejahatan bukanlah menjadi awal saat refleksi atas kebaikan muncul ataupun sebaliknya, melainkan atas apa yang dia sebut sebagai the abyss of freedom, kedalaman kelam dari kebebasan. Lantas apa arti dari the abyss of freedom atau kedalaman kelam dari kebebasan tersebut? Seringkali pertanyaan yang menggabungkan antara kebebasan dan kekacauan jatuh pada skema Kantian antinomi atau mudahnya bisa dipahami seperti demikian. Untuk mendapatkan atau merasakan kebebasan, maka seseorang harus menahan atau membatasinya, sebab jika kita terima semua kebebasan begitu saja, apa yang ada hanyalah kekacauan dan suasana kelam. Pernyataan seperti demikian tidak lebihnya versi sekuler atau liberal dari teodisi yang menggantikan Tuhan dengan kebebasan, keadilan, ataupun sebatas kestabilan sosial. Kontra dengan itu semua, evil atau kejahatan bagi Schelling bukanlah sesuatu yang selalu bisa diturunkan sekaligus bersebelahan dengan kebaikan, good atau virtue, melainkan suatu posisi yang memotong pemisahan antara baik dan buruk dari awalnya. Argumen tersebut berdasarkan bagaimana Schelling menganalisis persoalan tentang yang absolut atau juga Tuhan, dan tentang konsep permulaan atau the beginning. Menurut Schelling dalam bukunya Philosophy of the Age of the World atau Weltalter, bagaimana cara manusia menaruh awal atas dunia, yaitu dengan memotong alur monoton waktu satu dimensi menjadi masa lalu yang kekal sebelum dunia dan masa kini yang terbuka dan menjadi proses panjang waktu atas nama sejarah. Pembukaan awal dunia tersebut juga merupakan penyingkapan diri Tuhan. Disinilah poin menariknya. Bagi Schelling, kehadiran Tuhan tidak diposisikan selaras dengan kehadiran alam atau panteisme, melainkan momen saat Tuhan memotong atau mengeluarkan dirinya dari kesatuan alamiah itu sendiri. Momen ini dihayati sebagai apa yang disebut freedom atau kebebasan. Karenanya, momen kebebasan tidak dimengerti sebagai proses keselarasan atau proses teknikal dari suatu sistem ataupun entitas, melainkan sesuatu yang menunda, mengganggu atau memotong ground atau rasio atau akal, dan hidup sebagai sesuatu di luar dirinya, sebagai keabadian yang kekal. Sehingga bagi Schelling, momen rebel atau memberontak atau membangkang itu berawal dari Tuhan. Inilah yang disebut abyss of freedom, kedalaman kelam dari kebebasan, yaitu kebebasan bukanlah sesuatu yang semata-mata hadiah atau pemberian dari Tuhan, akan tetapi tindakan yang sudah selalu merepresentasikan yang absolut, Tuhan itu sendiri. Mengutip Zizek dalam bukunya The Indivisible Remainder, tindakan primordial atas pilihan bebas bukanlah sebatas kontak langsung manusia dengan kebebasan primordial sebagai kedalaman kelam dari segala sesuatu berasal, melainkan semacam short circuit atau korsleting dari sebuah pertemuan langsung antara manusia dan yang absolut.
tindakan kontraksi atas diri untuk memilih dasar kekekalan seseorang seharusnya dimengerti sebagai pengulangan tindakan yang sama dari yang absolut itu sendiri. Dari sini pula, manusia seharusnya tidak dilihat berdasarkan standar klise pencerahan sebagai makhluk rasional, dilambangkan oleh cahaya yang menerangi kegelapan dan membuat kehidupan dunia lebih seimbang. Sebaliknya, manusia adalah inti dari abyss of freedom, kedalaman kelam dari kebebasan. Karena alasan ini pula, bagi Schelling, apa yang membuat manusia unik dan membuat mereka satu-satunya yang mampu mengakses kegelapan dari kebebasan. Lebih jauh, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, melalui penciptaan manusia, Tuhan sejatinya telah membebaskan dirinya dari kemonotonan yang absolut dari alam, yang tidak lain hanya mementingkan kerja sistemnya saja. Karenanya, rasa kasih dan berkah dari Tuhan tidak pernah semata-mata merupakan suatu esensi kebaikan, melainkan untuk menarik dirinya keluar, membebaskan dirinya yang pada saat yang sama tertuang langsung pada setiap tindakan bebas manusia. Tindakan kebebasan tersebutlah menjadi akar sekaligus awal dari apa yang nantinya kita sebut sebagai kejahatan atau keburukan, evil. Dimensi kejahatan atau evil inilah yang membuat manusia berbeda dengan yang lainnya. Makhluk atau hal lainnya selalu hadir sebagaimana mestinya, dan relasi mereka terhadap segala kemungkinan adalah untuk mengaktualisasikannya. Misalnya seperti hewan atau tumbuhan yang seringkali dibaca melalui insting alamiah mereka untuk beradaptasi dengan alam, termasuk benda mati seperti batu ataupun bangunan konkret. Mereka hadir karena menyesuaikan diri mereka pada standar kerja alam yang mendasarinya. Sementara, manusia bukan hanya tentang mengaktualisasi setiap kemungkinan dan potensinya, melainkan selalu menaruh posisinya di antara yang absolut. Bukankah peradaban manusia dibangun untuk melawan atau menolak normalisasi kerja alamiah untuk sebatas hidup belaka? Meskipun beberapa ilmu pengetahuan serta teori-teori mereka berusaha menyelaraskan posisi manusia modern dengan alam, namun pada dimensi negatif atau evilnya yang tidak terarah pada dirinya, melainkan sesuatu yang sudah selalu di luar, yaitu sebagai yang absolut. Contoh mudahnya pada teori sosial biologi yang menyebut bahwa alasan mengapa manusia berbohong adalah untuk melindungi diri dari ancaman dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan dalam artian positif, yaitu melanjutkan kehidupannya dengan segala kemungkinan konsekuensi di depannya. Seolah-olah teori tersebut menganggap bahkan hal paling jahat berakar dari dorongan egoistik, termasuk dalam hal berbohong untuk menyelamatkan orang lain ataupun diancam untuk melakukan tindakan tertentu oleh orang lain. Layaknya gaya aksi reaksi atau tarik-menarik kepentingan semata. Hal seperti demikian tidaklah unik hanya dari manusia. Hewan seperti semut yang bekerja tanpa henti demi koloni mereka, atau beberapa hewan tertentu yang harus mengorbankan diri mereka untuk dimakan anak mereka setelah dilahirkan sebagai makanan, pertamanya merupakan contoh yang jauh lebih radikal tentang egoisme natural. Lantas, mengapa mungkin manusia berbohong jika bukan untuk kepentingan mereka? Sebab mereka jahat atau evil, yang juga membuat mereka bebas selayaknya tindakan yang absolut. Dimensi horor atas kejahatan mendasar manusia inilah yang seringkali diabaikan, atau juga ditakuti oleh banyak ilmu pengetahuan dengan menyebutnya irasional dan tidak ilmiah. Namun bukankah pendasaran paling rasional sekaligus menyeramkan dan jahat tertuang dari bagaimana setiap tindakan tersebut dijustifikasi oleh dirinya sendiri? Seorang psikopat merepresentasikan langsung dimensi horor tersebut. Akan tetapi, cerita tentang psikopat itu sendiri tidaklah mencoba membawa horor ataupun kejahatan dari seorang psikopat, melainkan rasionalisasi tentang bagaimana memasukkan kepentingan manusia di dalamnya. Seperti alasan mengapa seseorang menjadi psikopat dan bagaimana melawan atau mencegah serta mengobatinya. Bagaimana jika dimensi horor dan jahat tersebut secara fundamental yang membuat manusia itu sedari awalnya, bahwa manusia ada karena mereka, kita semua, tidak hanya sebatas manusia, melainkan juga yang lain, iblis sekaligus Tuhan. Schelling menolak pengertian umum yang memasukkan evil atau kejahatan
sebatas bagian lain dari kebaikan atau good virtue. Baginya, kejahatan berakar langsung dari keterbatasan atau finitude, dan momen tersebut ada ketika manusia lahir di dunia ini. Karenanya, manusia sebagai yang evil atau jahat menandai peristiwa saat Tuhan mengeluarkan atau memotong dirinya keluar dari kerja alam dan menaruh bayangannya pada setiap tindakan manusia. Dengan begitu, evil atau kejahatan bukanlah karena manusia makhluk biasa yang tidak sempurna, melainkan karena mereka terlalu sempurna, karena secara tidak langsung mampu bersentuhan langsung dengan yang absolut, Tuhan melalui bayangan kelamnya. Setiap tindakan manusia yang merepresentasikan kebebasannya selalu berusaha untuk menyentuh yang tak terbatas, yang absolut, Tuhan itu sendiri. Sehingga kejahatan di sini merupakan tindakan yang memotong dimensi partikular dan dimensi universal dengan menyebut dirinya sebagai yang merepresentasikan kehendak yang besar, yang absolut. Layaknya seorang revolusioner yang menyebut dirinya perwakilan dari segala orang yang tertindas dan tindakannya merepresentasikan kehendak besar semua orang. Pada momen tersebut, dia tidak lagi sebatas manusia biasa yang ingin bertahan hidup, melainkan seolah-olah bersamaan dengan kekuatan Tuhan sekaligus keangkuhan iblis untuk meyakini bahwa dia bisa melakukannya begitu saja. Evil atau kejahatan pada akhirnya bukanlah saat seseorang kehilangan spirit, melainkan saat dia berada di puncaknya. Kejahatan punya nilai spiritual melebihi kebaikan, dan pada titik dan pengecualian tertentu bisa bernilai etis.